Selanjutnya kita akan membahas kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kita lanjut sampai pada pembahasan kitab Adabil Ma'isyah wa Ahlakin Nubuwah. Jadi kitab membahas tentang adab ma'isyah. Ma'isyah itu mencari sumber rezeki. Jadi nyambung dengan yang dijelaskan di kitab Bidayah tadi. Bagaimana kita mencari rezeki yang halal, ya, itu masuk pada adabul ma'isyah lakin nubuwah, dan bagaimana kita bisa berakhlak sebagaimana akhlak Nabi. Wa huwa al-kitab al-ashir. Ini pembahasan ke-10 ya. Min rubil adat, ya, termasuk dari 1/4 terkait dengan adat. Adat itu kebiasaan atau tradisi. Asani yang kedua, min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Muqaddimahnya, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in fa ahsana khalqahu wa tartibahu. Jadi segala puji Allah yang telah menciptakan, ya, di sini khalaqa fi'il mandi. Artinya Allah yang telah menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah diciptakan. Kapan diciptakan? Wong sekarang kan lagi proses, kok sudah diciptakan? Ya, kalau kita paham teori martabat 7, ya proses desain alam semesta itu di martabat wahidiyat, ya, atau disebut dengan lauhil mahfud. Di lauhil mahfud inilah Allah telah menetapkan, ya, segala yang akan terwujud terjadi di alam semesta. Maka Imam Ghazali, ya, menggunakan kata khalaqa, ya, karena apa yang telah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, itu semua khalaqa, telah diciptakan oleh Allah, telah didesain oleh Allah di lauhil mahfud. Maka fa ahsana khalqu, maka, ya, alangkah baiknya, ya, yaitu semua ciptaan Allah, enggak ada yang sia-sia. Semua apa yang diciptakan oleh Allah, ya, enggak ada yang sia-sia. Wa tartibahu, dan ketertibannya. Contoh, proses terjadinya alam semesta dan seisinya yang sudah didesain oleh Allah, kemudian akhirnya disebut dengan sunatullah. Ya, seperti, ya, Allah menciptakan bumi, Allah juga menciptakan matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Dan ini yang disebut tartibahu. Semua berjalan sesuai dengan ketetapannya. Maka ini yang disebut sunatullah. Di Al-Quran dijelaskan, walan tajida li sunnatil tabdila, dan kalian tidak akan menetapkan sunatullah itu akan berubah atau berganti. Ya, contoh, matahari terbit, ya, kalau posisi kita di Indonesia, ya, dari arah timur. Matahari terbenam, ya, posisinya di arah barat. Air hujan turun dari langit, ini sebuah sunatullah. Itu. Proses kejadian manusia juga proses sunatullah. Kenapa harus ada akad nikah? Itu. Kenapa sampai, ya, terjadi disyariatkan nikah? Ya, karena untuk ketertiban alam semesta ini. Itu.
Aduh. Wa adzaba nabiyahu Muhammadan, dan wa adzaba, dan Allah itu mendidik nabiyahu, nabinya Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana ta'dzibahu, maka sebaik-baik yaitu bimbingan atau bimbingan adabnya, bimbingan akhlaknya. Wa zaka ausafahu, dan Allah mensucikan sifat-sifatnya, sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad setelah periode Mekah, ya, beliau di usia 40 mendapatkan wahyu. Setelah itu kan beliau harus dakwah, dan ketika dakwah apa yang terjadi? Nabi mendapatkan cacian, makian, hinaan, bahkan lemparan batu, lemparan kotoran unta. Tapi Allah sudah menyucikan batiniahnya Nabi. Lah, cara menyucikan Allah itu pun tidak kun fayakun. Nabi sebelum usia 40, Nabi sudah riyadhah mujahadah dari usia 25 sampai 40 bolak-balik ke Gua Hira. Ini proses sunatullah, proses yang disebut dengan tartibahu tadi. Nabi memperoleh wazaka ausafahu itu enggak ujuk-ujuk gitu loh, melalui sebuah proses. Nabi yang maksum saja melalui sebuah proses, yaitu dari usia 25 sampai 40 bolak-balik ke Gua Hira, dan Gua Hira itu ya di sana beliau kholwat suluk hampir 15 tahun. Jadi ada prosesnya. Maka ketika dari usia 40 beliau harus berdakwah, muncullah akhlak-akhlak yang mulia. Itu. Summa takhaddahu sofiyahu wa habibahu. Kemudian ya Allah menjadikan ya Nabi ya orang yang suci, orang yang bersih, orang yang terpilih, dan menjadikan sebagai kekasihnya. Jadi ada proses ya sunatullahnya. Ya. Contoh kita, ya, kenapa sih kok ngaji tasawuf begini? Yaitu berarti sebagai pertanda Allah akan memberikan bimbingan ilmu kepada kita supaya kita ngerti mana sih yang boleh, mana yang tidak. Itu Allah sedang membimbing kita. Kalau Allah membiarkan kita ya akan dilempar ke tempat-tempat yang tidak ada ngajinya. Artinya ya supaya gelap gulita, nggak ngerti mana yang hak, mana yang batil. Tapi karena Allah menghendaki kita supaya terpelihara, terjaga, terbimbing, akhirnya diberikanlah ilmu. Setelah ngerti ilmu, kemudian sedikit-sedikit mengamalkan. Setelah mengamalkan, oh merasakan benar juga ya, itu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi semua butuh proses yang disebut sunatullah tadi. Wa faqalil ikda bihi min arada tahdibahu, dan Nabi juga cocok sesuai untuk menjadi panutan ya bagi orang-orang yang ingin memperoleh yaitu proses tahdib ya, proses bimbingannya. Wa haram an tahalluq bi ahlaki man arada tahbibahu tahyibahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi at-thayyibin. Ya. Ini ada kalimat menarik. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi at-thayyibin. At-thayyibin ini keluarga yang suci-suci. Karena kata thayyib ya itu juga ada di dalam Al-Qur'an, wa yutahhirukum tathhiro. Ini menjelaskan tentang Ahlul Bait juga. Jadi ciri-ciri Ahlul Bait itu disucikan oleh Allah batiniahnya tathhirun, dengan penyucian. Di kitab Ihya ini Imam Ghazali menggunakan ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-thayyibin.
yaitu keluarga Nabi yang at-thayyibin, yang bersih batiniahnya, itu at-thahirin, dan yang suci, tentu suci dari segala sifat-sifat yang tercela. Wasallam kasyiro amma ba'du. Fa inna adabat dohir, ya, sesungguhnya adab secara dohir, ya, unwanun adabil bawatin, itu sebagai pertanda adab batinnya. Ya, ini kalimat kunci ini, bahwa sesungguhnya orang yang menunjukkan adab secara lahir itu sebagai indikasi, sebagai tanda bahwa orang tersebut memiliki adab batin. Itu. Wa harukatul jawarihi, dan bermula gerakan seluruh anggota badan. Jadi seluruh gerakan anggota badan kita, samaratul khawatiri, itu buah dari apa yang tersimpan di dalam batin. Itu. Ini kalimat menarik. Jadi seluruh gerakan anggota badan itu buah dari apa yang tersimpan di dalam batinnya. Ya, contoh, kalau gerakan kita adalah gerakan yang positif, ya contoh, ya ngaji, ya ibadah, ya aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat, ya, kemudian dijauhkan dari segala yang berbau maksiat, ini berarti batiniah kita juga posisinya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau gerakan fisik seseorang kok suka ke fasa, ya suka minuman, suka mabuk-mabukan, suka judi, suka perbuatan yang mungkar yang dilarang, itu berarti batiniahnya juga dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Maka ini nyambung dengan yang dijelaskan dalam kitab Bidayah tadi. Kalau sumber makanan yang masuk itu halal, efeknya ke gerakan fisik itu pasti ke hal-hal yang positif. Tapi kalau sumber makanannya kok haram, pasti akan melahirkan gerakan-gerakan aktivitas yang selalu kepada negatif. Wal amal, dan bermula semua amal, natijatul akhlak. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan itu buahnya di akhlak. Wal adab, dan adab. Adab itu etika atau protokol. Ya. Wasarairul qulub, dan bermula rahasia-rahasia hati. Min maghorisil af'al, itu bersumber dari tanaman af'al, wa manabiha, dan sumbernya. Jadi maksudnya begini, orang yang hatinya dipenuhi dengan rahasia-rahasia ketuhanan, artinya hatinya mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani atau merasakan nikmatnya rahasia ketuhanan, itu akan muncul, yaitu nampak dalam perbuatannya. Itu. Wa anwarus saroir, dan bermula cahaya-cahaya rahasia ketuhanan, hiyallati tasruku ala dzawahir, akan mencorong, akan bercahaya, akan mencahayai, ya, atas seluruh anggota yang dohir. Fatazayannaha, maka, ya, tazayan itu hiasilah, ya, watajalliha, dan nampakkanlah. Itu.
wa tabaddala bil mahasin makarihaha wa masawiha. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya, ini berkaitan dengan ya aspek batin. Jadi kenapa sih kok seorang salik harus zikir ya, harus riyadhah mujahadah? Karena objeknya adalah menundukkan hawa nafsu, kemudian membersihkan hati. Kalau hatinya bersih, hawa nafsunya berhasil ditundukkan, pasti akan muncul samroh buahnya, yaitu akhlakul karimah, adab yang tinggi. Nah, kemudian oleh Imam Ghazali dijelaskan, orang yang memiliki rahasia-rahasia, orang yang hatinya memiliki rahasia-rahasia ketuhanan, itu akan muncul, akan nampak perbuatan lahiriahnya itu menunjukkan kualitas batiniahnya. Begitu juga orang yang memperoleh anwarus saroir, cahaya-cahaya rahasia ketuhanan, itu juga akan kelihatan efeknya pada perbuatan-perbuatan yang dohir, yang nyata pada dirinya. Itu. Waman lam yahsa qalbuhu, barang siapa orang yang tidak khusyuk hatinya. Jadi hatinya itu enggak khusyuk, berarti hatinya itu gelisah. Hatinya itu ngrangsang bahasa Jawa. Hatinya itu ngalor ngidul. Waman lam yahsa, dan barang siapa yang tidak khusyuk, tidak tenang apa kolbu hatinya, lam tahsa, maka tidak tenang apa jawarikuhu, yaitu gerakan tubuhnya. Maka secara psikologi ya, orang yang ahli ilmu psikologi itu gampang lihatnya. Orang duduk ya, kok dia batiniahnya itu gelisah, itu juga akan kelihatan efek pada gerakan batin lahiriahnya juga. Itu, ini ilmu psikologi ini. Waman lam yahsa qalbuhu lam tahsa jawariku. Orang yang hatinya tidak khusyuk, pasti jawarihnya, anggota badannya juga tidak khusyuk. Waman lam yakun sadruhu miskatul anwar ilahiyah lam yafid ala dhahiri jamalul adab an-nabawiyah. Barang siapa yang dadanya tidak dipenuhi dengan miskatul anwar ilahiyah, itu ibarat lampu nur ilahiyah. Jadi kalau orang yang hatinya tidak dihiasi dengan lampu-lampu cahaya ilahiyah, maka zahirnya itu tidak bisa menerima keindahan adab-adab kenabian. Itu. Ini kalimah-kalimah yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, ini sangat menarik sekali, dan ini kalimat kunci. Ini walaqad kuntu azamtu an akhtima urubul adab min hadal kitab bital jamil adab ma'isyah li ala yashqa ala talibya istihraja min jami hadal kutub summa ra'aitu kula kitabin min rubil adat qad ata ala jumlatin minal adab fastaqalat takriruha wa i'adataha. Ini penjelasan soal pembahasan rubul adat ya, seperempat yang terakhir ini. Kemudian kenapa pembahasan ma'isyah dan adab ya, adabul ma'isyah ini menjadi penting, karena ini ya semua berawal dari ma'isyah, sumber rezeki. Sebagaimana tadi dijelaskan, kalau sumber rezekinya itu bersih ya, pasti ketika masuk ke dalam mulut, ke dalam diri, pasti menghasilkan hasil yang bersih. Begitu juga sebaliknya, kalau yang masuk itu dari barang yang hitam, yang merah, pasti dampaknya
juga akan menggelapkan hati, sehingga nafsu akan dominan dan menguasai dirinya. Itu kesimpulan dari penjelasan dalam kitab ini. Mudah-mudahan ya ini baru mukadimah. Insyaallah dalam penjelasan selanjutnya sudah mulai pembahasan secara detail. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab ini bisa menjadikan ilmu bagi kita untuk terus memperbaiki diri baik secara lahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita.